227609060 dan juga untuk di telepon kami 0227278978. Untuk malam hari ini pendengar dari sekian banyak komunitas yang pernah hadir di Persatuan di Bandung dengan segala kecintaannya, yang sepeda ya sepeda, yang kereta api ya kereta api, yang kecintaannya terhadap olahraga ya olahraga. Malam hari ini kayaknya dua elemen yang digabungkan menjadi satu yang kayaknya lebih apa ya, lebih berkah dan lebih meningkatkan kayaknya gitu ya. Karena pasti dari ini kita coba ngobrol langsung aja bersama dengan teman-teman dari Masjid Anda. Selamat malam. Nah tuh teman-teman pendengar ya, ramai banget malam ini. Persatu kehadiran ada sekitar ya 78 orang dan masih kita tunggu satu untuk melengkapi malam hari ini. Kita akan berbincang terlebih dahulu tentang Masjid Runners-nya dulu nih ya. Saya pengen dari Kang Didit dulu, ada founder dari Masjid Runners ini penemunya ya. Kalau ini mah orang lain menemukan cahaya, nah ini menemukan Masjid Runners, menemukan lampu, bukan lampu ini, banyak menemukan Masjid Runners. Kang Didit, Masjid Runners dari kapan? Ya, 2023 24 Desember. Kenapa harus ada Masjid Runners? Jadi gini, ini awalnya itu terbentuk adalah Jadi awalnya kita ada event namanya Masjid Fest di Pusdai. Masjid Fest itu event yang diselenggarakan oleh PMI Indonesia. Jadi itu mungkin kalau pernah dengar Hijab Fest atau Hijab Fest tentang hijab. Kalau di sini Masjid Fest itu tentang kumpulan masjid-masjid, terutama yang masjid-masjid yang sudah bisa berkontribusi di masyarakat itu bikin expo di Pusdai. Mereka membawa masjid-masjidnya dan program-programnya apa, lalu berbagai elemen di sana. Nah lalu saya juga waktu itu sebagai panitia di sana, tapi karena kesibukan, akhirnya kerja di Jakarta, eventnya di Bandung. Sebenarnya saya jarang kontribusi di sana gitu. Saya pikir kira-kira kontribusi apa nih yang bisa saya perbuat nih buat event Masjid Fest ini gitu. Nah kebetulan saya juga hobi lari ya. Mungkin waktu hari Senin kemarin kan ada MR Running Club ya. Nah itu saya foundernya juga di sana, Angga. Nah jadi udah berapa bulan gitu ngadain event komunitas lari di Margahayu Raya. Lalu saya kepikiran kenapa nggak coba meramaikan event tersebut dengan kegiatan lari gitu. Karena lari itu sekarang kan emang lagi hype ya di mana-mana gitu. Tapi belum ada nih kira-kira event yang menggabungkan antara lari sama masjid gitu. Biasanya kan orang kalau lari, kalau event-event besar paling di hotel terus di Bandung gitu ya, atau hotel apa gitu, atau kafe lah. Biasanya kalau masjid pun kumpulnya titik-tikumnya itu biasanya di kafe gitu. Nah masjid ini belum ada nih gitu. Nah akhirnya saya pikiran gimana kalau ngadain masjid fun run untuk memberikan acara tersebut gitu. Nah kita coba rumuskan, lalu saya ajak teman saya nih, siapa yang kita support. Ini ada Kang Musfa di sini, bareng kita gimana konsepnya, terus kita coba rekrut panitia di sana. Akhirnya terlaksanalah acara itu tanggal 24 Desember. Alhamdulillah itu pesertanya ada sekitar 300 ya pendaftar. Udah ada jersey dan medal juga. Itu lari keliling masjid, dari Masjid Pusdai lalu ke Masjid Salman, lalu ke Masjid Istiqomah, balik lagi ke Pusdai. Alhamdulillah antusias gitu ya, kalau lihat dari testimoni pesertanya juga, lihat dari IG atau dari story feednya gitu ya, atau ini WA atau positif gitu ya. Nah, habis itu udah kita putuskan ini Masjid Runner nih, kayaknya jangan berhenti sampai situ gitu. Kita lanjutannya dengan kita adain rutin acaranya sampai sekarang. Sebenarnya dari event itu dari bulan Desember sempat vakum juga nih, dari nggak ada kegiatan apa lagi sampai sekitar bulan Februari ya. Baru Februari ngadain lagi ini kita udah mau vakumnya kita ngadain. Akhirnya dari mulai Februari itu kita ngadain Masjid Farhan yang kedua di Antapani, lalu setelah itu yang ketiga di Masjid Al-Latif. Nah baru setelah di Al-Latif ini baru mulai orang-orang tahu tentang Masjid Runner. Akhirnya kita sekarang ada kegiatan rutin di Masjid Al-Latif di Jakarta lagi, dan mulai terbentuklah terkumpul gitu ya baru pasukan-pasukannya satu persatu gitu. Dari mulai ketemu sama Kang Muklis, kalau Kang Teddy dulu waktu di Masjid Fest emang dulu sebagai MC. Nah kita tarik juga ya karena acara ini ya perlu lah yang bisa public speaking gitu. Terus ada Teh Nida, Teh Uni gitu.
Saya bisa tuh kayaknya. Nah, bisa, kita juga emang perlu buat ini ya, kalau tulang kendang juga perlu. Siapa yang tukang kenang tuh? Nah, oke. Kayaknya ada di spill nih ya. Oke, karena ini dari sekian banyak program yang dilakukan, kegiatan dari 2003 lah ya, baru. Tapi ketika melihat animonya baik, kemudian yang daftar juga tadi sampai 300, lantas berapa banyak member di Masjid Lantas Satu? Kalau members, kalau lihat dari sebenarnya kalau members sih kita nggak ada emang ada kartu anggota ya, cuma kita dari IG itu kita udah 1.600 follower ya, terus dari Strava itu udah 200 lebih, lalu di grup WA itu ada 500 lebih kira-kira segitu. Nah berarti itu tuh kurang lebih 500-an lah ya. Nah, tapi kalau yang rutin lari karena ganti-ganti kan, rata-rata 50-60 orang lah setiap event yang rutin tiap pekannya. Tergabung atas pekerjaan apa aja ini teh? Para pekerja apa aja? Ada yang mahasiswa, mungkin pelajar? Macam-macam ya, kita rata-rata emang masih kerja juga gitu. Dan memang tidak membatasi siapapun? Tidak membatasi gitu. Yang penting sok ke masjid. Nah, Iya dong. yang belum ke masjid juga terbuka gitu. Oh. Justru kita mengajak yang belum ke masjid supaya ke masjid. Nanti ada kalau bicara visi misi nanti ada termasuk itu juga gitu, bukan cuma yang. Tapi suka ditawarin nggak mau masjidnya atau mau runnersnya kan? Suka ditawarin gitu nggak? Salah satunya. Dua-duanya dong. Dua-duanya ya. Oke baik. Karena biasanya yang datang ke Persatu itu yang saya bilang tadi, ada yang hobi ya udah hobi aja, yang religi ya udah religi aja. Kalau ini kan dua-duanya nih. Iya. Makanya yang jadi uniknya sih ini, harapannya itu tadi kan selain sehat ya cuma Allah Subhanahu wa taala, amin dan sebagainya lah ya. Begitu kan kita teh. Makanya kita latar belakangnya beda-beda. Latar depannya sama menurut mengharap itu. Habluminanas habluminallah, masya Allah ya. Saya pengen geser ke Kang Muspa dulu. Kang Muspa bersama dengan Kang Didit gak masuknya? Karena kan beliau yang dituliskan di redaksi kami, founder Masjid Runners adalah Kang Didit. Nah Kang Muspa sendiri ini hadir bersama dengan Kang Didit atau nyusul ngebuntut di belakang? Gimana? Nyusul sebenarnya kita bareng ya. Bareng. Keidan bareng. Memang secara titik awalnya dari Kang Didit karena di Masjid Fest tadi Keidan kita bikin bagaimana sama-sama senang olahraga. Kalau saya sebenarnya backgroundnya lebih ke basket dan Wis. ya, Anak basket. Abas. hanya memang running ya sudah cukup lama kan sendiri ikut bareng. Kang Didit juga sekali-sekali ikut dari ikut Masjid Fest tadi, maka tercetus keinginan kita ya udah bagaimana menyatukan dari berbagai macam background dan diarahkan ke masjid ya udah media olahraga satunya melalui running tadi gitu. Oke, tapi karena biasanya memang dari satu frekuensi yang sama ya Kang ya, dari kebiasaan dan kecintaan yang sama, kemudian hadirnya komunitas begitu ya. Tapi ada satu nih yang saya dengar tadi, ada MC katanya. Aduh, kayak enak banget ada MC nih ya. Ada Kang Dedi, kenapa bisa bersama dengan Masjid Runners? Awalnya gimana, dijongklokin atau gimana, atau diajak atau nyari gitu? Nah, sebenarnya ini pun aneh ya, ada di komunitas lari. Kalau bisa ditanya suka lari, nggak suka-suka banget gitu ya. Jadi sebenarnya di komunitas ini cuma gimmick sih ya lari. Jadi ya alhamdulillah qadarullah, awal kenalkan Didit itu dari gerakan dakwah namanya Sidak, Surgakan Indonesia dengan Al-Quran. Waduh, Masya Allah. Terus kebetulan waktu itu MC-nya anaknya sakit ya, kecelakaan. Nah, kontaklah saya waktu itu jadi ditawarin untuk jadi MC. Nah, ketika jadi MC ya biasa kan ikut meramaikan acara, ikut lari. Nah, saya mah bagian kan jaga kandang lah. Jadi ketika orang lari ya lari gitu ya, pas balik lagi ke finish ya udah saya udah siap gitu di sana. Udah halo-halo di sana Iya, ya. karena kalau lari capek ya malas lah. Oke, siap. Kalau Kang Muklis, gimana mekanisme bisa masuk bersama dengan Masjid Runners? Ya, tadi ya awalnya saya tergabung atau daftar ya di eventnya Masjid Fest tadi. Awalnya dari situ, kemudian kita kan masuk ke grup WA ya. Nah dari grup WA itu ada kegiatan diinfoin dari Kang Didit ya. Bagi yang mau join silakan join. Nah kebetulan slotnya terbatas tuh. Nah saya coba join tuh. Kang saya daftar Kang mau ikut gitu. Tapi maaf kuotanya udah habis tuh. Awalnya saya emang sayang sekali ya. Tapi ternyata tadi ya kalau Kang tadi mah ada yang kakak, kalau saya mah ada yang mundur katanya satu. Jadi boleh join kata. Emang bisa dibatasi itu ya, mengekang banget gitu atau gimana gitu?
event selanjutnya gitu. Oh, buat event selanjutnya. Nah, berawal Oke. dari situ sih, dari situ saya awalnya hanya ikut acara fun run itu aja. Cuman kata Kang Didit, ayolah kita bantu yuk, kita apa ya, aktifin itu apa untuk gimana sih orang-orang supaya dekat dengan masjid ya. Saya juga pikir, aduh, saya gimana yang masih bergajulan gitu. Oh, Tapi ya udahlah, saya juga ya rindu gitu ya sama kegiatan. Bergabungnya di mananya? Di masjidnya, di runners? Awalnya saya emang hobi di runners ya. Oke, di larinya ya. Di larinya, cuman ya seiring waktu ya, saya juga pengen apa ya, kembali ke fitrah gitu ya. Mematangkan keimanan ya. Mematangkan Oke, keimanan. baik. Semakin dewasa, nah itu mungkin Oke, motivasi awal. saya pengen geser lagi ke sebelah kanan pendengar. Ada Uni dan juga Nida. Ayo nih. Halo. Ada Uni itu ya. Uhti Uni. Kenapa harus ada Uni di Masjid Runners ini? Diajakin teman, nyari informasinya sendiri, atau pas kebetulan lagi di masjid, ada apa nih rame-rame ikutan dong? Gimana dong? Ada gimana ya Kang? Kenapa saya ada di sini? Jadi sebenarnya mungkin kurang lebih awalnya saya sama kayak Kang Puspa. Jadi member biasa, peserta biasa di Masjid Fest itu. Sampai sekarang? Enggak, sekarang saya jadi tim ya. Sekarang udah jadi tim. Bagian? Saya di sosial media. Sosial media. Mungkin Kang Didit kenapa waktu itu langsung nembak saya? Kenapa? Mungkin di sosial media kali ya. Iya. Kurang Oke. lebih terus kita tuh sama karena ikut event yang terbatas itu. Jadi Oke. tiba-tiba Banyak unsur ketidaksengajaan ya untuk beberapa orang ini. Qadarullah aja gitu. Oke. Kalau Nida? Alhamdulillah tuh ya. Nida juga sama nih. Ya, jadi saya awalnya tahu info ini dari IG-nya Pusdai Jabar. Karena saya follow-nya Pusdai Jabar. Nah, udah gitu saya daftar karena tertarik ini event lari pertama yang unik, melibatkan masjid dari masjid ke masjid. Oke. Dan juga charity sekaligus untuk Palestina. Hmm. Nah, itu yang menjadi nilai plus saya tertarik. Akhirnya saya daftar dan timingnya pas dengan tanggal lahir ibu saya. Waduh. Gitu. Akhirnya saya tuh langsung Ulang lagi daftar aja dan tuh ya. iya, ngajak ibu saya daftar. Nah, Jadi kami ajak lari bareng. juga tuh. Iya, lari bareng 7 kilo gitu. Sama mama. Sama ibu saya, iya. Waduh, 7 kilo ya Kang ya. Makanya waktu itu kan Nida bikin konten lari sama ibu gitu kan. Akhirnya berapa kali itu story itu bagus nih gitu. Dan pas ada event yang tadi termasuk dari Dino itu ada Dino yang ke satu itu Yeah. cuma 5 orang. Jadi saya tunjuk, saya japri aja, ayo gabung yuk gitu biar dia mau jadi tim Oke, sosmed. baik. Tim sosmed ya, ada banyak banget bidang pekerjaannya pendengar untuk malam hari ini ya. Saya belum ngobrol tentang bidang pekerjaan dan bidang divisi Kang Gus, Pak, Kang Teddy, Kang Muklis dan yang lain sebagainya ya. Karena ini sekali lagi ada 27 orang, itu belum ada yang bawa di Tribun Timur juga masih banyak ya. Oke, pendengar kita akan kembali di segmen 2 membahas lebih dalam tentang Masjid Runners. Katanya dari masjid ke masjid ya. Apakah mampir di warung kopi atau di toko buku ya. Setelah ini di Persatuan di Bandung Anda akan menyimak lintas informasi terlebih dahulu. Lintas informasi. Lintas informasi persatu pendengar kami sampaikan beberapa informasi ke ruang dengar Anda. Informasi pertama. Angka perceraian di Kota Bandung mengalami penurunan tahun 2023. Melansir data dari Diskominfo Kota Bandung pada 2023, Kota Bandung menempati urutan ke-6 dengan jumlah kasus perceraian tertinggi di Jawa Barat, dan pada tahun 2023 angka perceraian di Kota Bandung mencapai 5.861 kasus. Secara umum pada tahun 2023 jumlah kasus perceraian di Jawa Barat mencapai 102.280 kasus. Dan angka ini mengalami penurunan 10% dari tahun sebelumnya. Informasi lainnya pendengar, program Braga Free Festival atau Braga Bebas Kendaraan akan mulai berlaku pada Sabtu dan Minggu di bulan Mei 2024. Sejumlah strategi dirancang pemerintah Kota Bandung sebagai komitmen untuk mensukseskan penerapan program tersebut. Perencanaan rekayasa lalu lintas berupa pengalihan arus kendaraan selama jalan Braga ditutup untuk penerapan BFV
Untuk menyiapkan titik lokasi parkir kendaraan baik mobil maupun sepeda motor dilakukan Pemkot Bandung untuk mendukung berjalannya program tersebut. Informasi lainnya pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bandung Jawa Barat mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan akan angin kencang dan petir pada periode musim pancaroba atau peralihan dari hujan ke kemarau yang terjadi saat ini di wilayah Jawa Barat. Peningkatan kewaspadaan ini disampaikan BPBD Kabupaten Bandung terjadinya bencana angin puting beliung yang menerjang Kecamatan Cimaung pada Rabu 24 April lalu. Kepala Pelaksanaan BPBD Kabupaten Bandung Suska Puji Utama Bencana menyampaikan angin puting beliung rawan terjadi saat peralihan musim hujan ke musim kemarau. Demikian pendengar, lintas informasi Pro 1 Anda masih bersama kami. Bersama kami pendengar di ngobrol dan komunitas bersama dengan teman-teman dari masjid ya. Saya pengen ke Uktinya dulu. Tadi Kang Didit sudah memulai. Saya pengen dari Nida dulu dan Uni. Pengen Nida dulu. Nida, berapa lama kamu di Masjid Ranas? Saya mengikuti event akhir tadi tuh. Tanggal berapa? 24 Desember. Kemudian lanjut ke agenda naran itu ya. Jadi baru 4 bulan 5 bulanan lah ya. Masih baru. Emang baru segituan ya. Apa yang menjadi pembeda menurut kamu komunitas Masjid Ranas dengan komunitas-komunitas lain? Jadi pembeda bagi saya memang ini nggak hanya sebatas melatih Fisik? secara lahir, Oke. tapi juga batin. Karena kan memang masih menjadi tempat titik kumpul itu komunitas yang setahu saya sih sejauh ini juga memang masjid itu menjadi pusat peradaban gitu kan. Oke. Peradaban itu di dalamnya itu ada banyak sektor, ada sektor pendidikan, komunitas dan sebagainya, dan menjadikan masjid sebagai basis perkumpulan komunitas itu adalah apa ya, pas gitu buat. Oke. Kang Uspa, kita berbicara tentang pengalaman kan dari sekian lama yang seumur jagung itu terlibat jagung itu kan ngesosin gimana ngesosin seumur sosin gitu biar unik aja ya. Kang Uspa, apa yang sebetulnya bisa membuat orang masuk kemudian tertarik di komunitas ini? Karena kan kalau yang anak-anak sepeda, komunitas sepeda ya apa duriatannya kalau orang Sunda bilang ya, sisi syahdunya itu ya ketika perjalanan jarak jauh terus mampir di kios-kios kecil dengan obrolan-obrolan yang ngalor ngidul dan sebagainya, mereka punya titik syahdunya di sana. Nah, ini gimana cara meyakinkan bahwa yuk Masjid Ranas, yuk kita tuh punya ini loh, nah itu apa tuh di sini value-nya? Kita ngomong masalah value ya, memang masing-masing memiliki kapasitasnya gitu. Hanya kan yang namanya manusia ya, kalau kita ngomong bahasa lebih ke Islamnya, balik ke fitrahnya. Oke. Itu dia pengen yang baik. Nah, dari visi dia pengen hidup sehat pun itu udah baik kan. Apalagi kita tambah dengan masjid gitu. Nah, orang yang senang lari biasa gitu, aduh saya tuh pengen ke masjid tapi ya udahlah lari biasa aja. Tapi setelah melihat Masjid Ranas, oh bisa juga gua makin mendekatkan diri ke Islam dan ke masjid. Yang kedua dari sisi orang yang senang di masjid misalnya, yang anak-anak masjid bahasanya umumnya kan, mereka kan lebih sungkan ya kalau kita lihat sendiri yang komunitas-komunitas kan suka ngumpul di kafe dan sebagainya dengan atributnya gitu ya. Kita nggak perlu ngomongin, mereka kan sungkan. Di Masjid Ranas kita bisa mengakomodasi itu. Nah, sok kenapa enggak, kita bisa kok dari masjid-masjid melalui media ini gitu. Nah, itulah di benang merahnya kita mendirikan Masjid Ranas, kita merangkul. Oke, saya pengen intermezzo sedikit. Ini tadi Kang Mustafa menyampaikan ada anak masjid. Istilah anak masjid ini untuk saat ini di pandangan akang-akang dan teteh saat ini nih, anak masjid itu yang tadarusan di saf paling depan atau yang suka selepet-selepet di pintu masuk ini yang mana nih? Kita samain dulu nih persepsinya nih. Yang mana menurut Kang Mustafa? Ya sebenarnya kalau anak masjid saya lihat
yang aktif ya. Yang aktif apa nih? Yang tadarusan di Ustaz? Bukan tadarus. Oke, apa tuh? Ada kajian. Oke, Banyak kan. oke. Kajian dan aktivitas masjid lainnya. Seperti itu. Oke, bukan yang selepet-selepet itu masuk, bukan yang pakai sarung digulung dulu gitu. Nah, ya, Kang Didit, menurut Kang Didit ya gimana deh? Coba ada menurut Kang Didit ya gimana deh? Yang anak masjid itu yang di persepsinya Kang Didit gimana? Jadi gini ya, kalau tadi mungkin sedikit ngebahas dari visi misi kami ya. Oke. Jadi kita ada 2 misi sebenarnya di sini. Yang pertama adalah mendekatkan masjid ke runners, yang kedua mendekatkan runners ke masjid. Oke. Nah itu yang anak masjid itu masuk ke kategori yang pertama. Jadi mendekatkan masjid ke runners. Jadi kalau kita lihat di sana masjid itu ada 2 definisi juga, masjid dan dalam artian pengurus masjidnya. Mereka itu belum melihat ada satu potensi jemaah yang selama ini mereka ngadain program misalnya kajian. Oke. Itu biasanya orang yang udah ke masjid memang bapak-bapak gitu ya, kajian tentang fikih, tentang akidah segala macam gitu. Nah itu kalau anak-anak yang belum ke masjid yang suka lari itu belum masuk gitu. Nah itu yang belum dilihat potensinya. Padahal potensi runners ini besar banget di situ gitu. Banyak orang yang suka kumpul dan mereka kalau udah lari, udah fanatik itu nggak segan-segan ngorbanin uang, ngorbanin waktunya untuk di lari ini. Nah itu target market yang pertama, pengurus masjidnya. Terus yang kedua anak masjidnya sendiri, karena anak masjid tadi yang suka datang ke kajian atau pengurus masjid, karena kan kita ada form juga ya ketika mau join masjid runner ini tanya gitu, karena ternyata banyak orang yang masih mager gitu, pengen lari tapi nggak tahu mulai dari mana gitu. Nah itu yang kita target market yang pertama, kan mendekatkan masjid ke runners, baik dari pengurus masjidnya maupun dari anak masjidnya. Lalu yang kedua mendekatkan runners ke masjid. Nah ini yang kedua, orang yang senang runners gitu ya, ayo jangan cuma lari aja gitu ya, lari bagus ya, tapi masa sih lari bisa sampai puluhan kilometer, sampai keluar kota, sampai keluar negeri gitu ya, 200-100 kilometer sanggup gitu, tapi ke masjid yang hanya beberapa meter saja, nah nggak sanggup gitu. Jadi ayo yang senang lari kita juga dekatin ke masjid. Oke, baik, luar biasa. Tapi ya dari kegiatannya tentu ditanya positif dan negatif tergantung siapa yang memandang ya Kang ya. Sekeren-kerennya sudut pandang kita terhadap kegiatan ini ya, kalau untuk orang yang nggak suka mah ya nggak suka aja gitu ya. Nggak ada mending badminton ya kan, yang suka badminton ya udah silakan badminton gitu. Dari Kang Teddy, saya pengen ke Kang Teddy. Kang Teddy kan Kang Teddy mah paling ya udahlah sok mangan udah lompatan sama di sini aja gitu ya. Tapi melihat kegiatan ini kan itu dengan kegiatan-kegiatan lain yang sudah dilewati event apa kedepannya, melihat progres teman-teman Masjid Runners ini di bawah Kang Didit, yang dibawa oleh Kang Didit ini bagaimana secara event, apakah keren dan berpotensi untuk memiliki members lebih banyak lagi atau gimana? Oke. Nah, kalau misalkan lihat potensi, saya pun akhirnya tertarik dan mendalami dunia lari ini pun ya salah satunya emang ketarik gara-gara Masjid Runners. Salah satu yang satu sejalan dengan dakwahnya Sidak itu kan, surgakan Indonesia dengan Al-Quran, adalah mengembalikan si masjid itu dengan fungsi yang sebenarnya. Karena kan kebanyakan waktu ini cerita aja kemarin, alhamdulillah kita baru melaksanakan event perdana di luar kota di Garut. Nah ini kejadian kan, ini jadi bayangan nih tenarnya Masjid Runners di luar itu seperti apa di kota luar, dan saya cobalah di Garut dan alhamdulillah ternyata tantangan di Garut untuk orang-orangnya emang sangat tertarik dengan event Masjid Runners ini. Nah tapi PR keduanya adalah dari pihak DKM masjidnya sendiri. Nah bedanya dengan luar kota, mungkin di Bandung masih ada lah yang masih mindsetnya tuh sempit banget si pengurus DKM-nya. Ketika dibukakan event kayak gini ya banyaklah ketakutan, entah itu kholwat lah, entah itu apapun, dan akhirnya mereka menutup diri. Dan itu kejadian di Garut, sempat beberapa DKM tuh menolak event ini gitu. Nah padahal dakwah yang sebenarnya dari masjid kan, nah guru saya tuh bilang masjid itu bukan cuman beton dan konstruksi gitu ya, tapi fungsi dan kontribusi yang digunakan. Nah itu sebenarnya fungsi masjid itu bukan besar-besaran masjid, tapi fungsi dan kontribusinya sejauh mana. Nah dan lewat Masjid Runners ini terbuktilah fungsi dan kontribusi masjid ini tuh ternyata bukan cuman kalau ingat kajian ingat masjid, kalau ingat tadarus ingat masjid, tapi ketika ingat lari pun ingat masjid juga gitu. Nah itu yang jadi potensi besar dari Masjid Runners ini. Dan alhamdulillah ketika kemarin event perdana di Garut, itu tuh komunitas-komunitas yang tadinya ternyata bisa ya lari itu di dekat masjid gitu, ternyata ada juga, dan akhirnya tertarik untuk kolaborasi. Dan alhamdulillah ketika Garut ini berhasil, kemarin hampir 100 orang yang ikut event itu, yang ikut perdana, walaupun 3 hari persiapan, jadi antusiasnya tinggi. Dan ketika itu dilaksanakan, alhamdulillah kota-kota lain mulai tertarik, mulai banyak DM ke kita untuk pengen dilaksanakan di kota-kota lain. Jadi emang
dakwah ini tuh jangan berhenti di Bandung saja. Jadi buat teman-teman yang di sini pengen ngadain di kota-kota asalnya misalkan, itu kita sangat terbuka sekali untuk kita support kegiatan seperti apa, karena ini bukan untuk Bandung, ini bukan untuk kita di daerah sini, tapi ini insya Allah kecilnya mungkin untuk Indonesia. Jadi ya kita balik lagi yang kata tadi Kang Didit, visinya itu kan mendekatkan masjid ke runners, mendekatkan runners ke masjid, itu sih sebenarnya. Insya Allah peluangnya sangat besar. Biar nggak hanya kenapa Bandung, nah berarti kan kenapa Indonesia gitu ya, karena ada masjid runners gitu kan ya. Oke baik, uniknya pendengar, tentu saja ketika kita menjadi insan yang lebih taat beribadah, yang seilaharnya dipicu karena tragedi atau kondisi yang ada di Palestina, kemudian kondisi bencana yang ada di kota Bandung, Jawa Barat dan di sekitarnya, ini mereka membuat pemicu lain untuk kemudian orang-orang menjadi lebih taat beribadah, yaitu dengan media olahraga berlari. Setelah ini pendengar kita akan saya akan bacakan WhatsApp dari Anda untuk dijawab langsung oleh teman-teman dari Masjid Runners, Kang Didi dan kawan-kawan. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RB Bandung. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat mengklaim pelanggaran terkait siaran ramah anak di stasiun televisi dan radio hanya ada 1 buah. Pro 1 RB Bandung pendengar. Ada 3 WhatsApp yang masuk di 0811 220 9760. Saya bacakan setelah satu pertanyaan berikut ini. Kang Didit, udah berapa event berarti? Udah berapa kali lari? 8. Nah dari 8 itu mana yang lebih seru nih dibanding rute yang lain atau dibanding story kegiatan yang lain? Dari 8 ini mana yang paling spesial menurut Kang Didit? Yang jelas yang pertama ya. Yang pertama itu benar pesertanya banyak dan kita persiapannya juga mungkin timnya waktu itu belum sebanyak ini. Terus kita dapat 3 masjid yang benar-benar effortnya gak lebih dari yang biasa gitu ya. Masjid mana aja tuh, lupa saya. Masjid Pusdai, terus ke Salman dan Masjid Istiqomah. Jadi ada simbolisnya juga. Pusdai masjid pemerintah, Salman masjid edukasi, masjid kampus, Istiqomah masjid perjuangan. Jadi di tiap masjid itu kita berhenti, terus kita foto-foto, itu paling seru lah. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa ngadain lagi. Amin. 18 masjid kali ya? Dari 3 masjid. Iya kan siapa tahu itu dari RT 3, RT 5, RT 8, RT 10 gitu maksudnya. Dari subuh sampai maghrib. Nah, gitu dari subuh sampai maghrib sampai kagepor itu mah. Pengen ke Kang Muspa sama juga 8 perjalanan yang dialami selama di Masjid Runners. Selalu di 8 ini. Kalau tadi versinya Kang Didit perjalanan yang pertama, rute yang pertama. Kalau versinya Kang Muspa yang lebih punya cerita. Kalau effortnya luar biasa memang yang pertama ya. Tapi yang lebih membekas pada saat yang relatif karena banyak yang baru. Terus tengah jalan ternyata banyak yang tiba-tiba ikut. ada Oh maksudnya yang baru tuh baru ikut lari. Baru saking besarnya semangatnya saya bilang tadi kan pengen saya memang benar-benar ya style benar-benar dari tapi di jalan rungkat gitu. itu kita benar-benar wah itu masih banyak masa tinggal. Oke. Kalau sana pengalaman jadi bagus banget. Kalau Kang Teddy sama sekali nggak ikut itu, pernah nggak satu rute gitu, pernah nggak? Pernah. Oh pernah. Mana yang paling berbekas, yang paling diingat? Iya, kalau itu event ketiga berarti yang alatif dan yang tadi yang rungkat tuh, nah itu sama sebenarnya pertama kali ikut lari juga nyobain lah ya. Ini yang keren tadi bukan sih? Oh, nah, bukan beda lagi. Tenang. Ya alhamdulillah di situ pun ya jadi MC juga dan ya emang berkesan gitu, ternyata lari terus ketika pas stop di masjid harus nge-bridging lagi peserta kan ngos-ngosan tuh kan. Itu yang paling berkesannya gimana caranya ngatur napas ngomong lagi ngomong lagi gitu. Udah profesional banget keren. Nah, iya. Berarti nanti bakal dicoba dari Ajabar ke Pusdai lari sambil pegang mikrofon yang bluetooth ya Kang ya. Sambil lari tuh sambil ini komentator gitu ya Kang ya. Siapa tahu ini mah kedepannya kan di booking sama Pak Jokowi kan kita nggak tahu. Kang Muklis yang lebih punya cerita di versinya Kang Muklis di perjalanan yang mana? Termasuk di Alatip tadi juga ya, kebetulan saya ditugasin sebagai marshal ya. Saya yang ngawal Marshal Underbear gitu gimana? Oh Marsha, sorry. Marshal itu yang ngarahin, yang jaga pelari gitu. Okay. Masuk saya juga sweeper ya di belakang, jadi jangan mencuri. Duh, ini banyak banget bercandanya nih. ya. Oke. Alatip ya yang lebih punya kesan jadi. Iya, jadi saya di situ menangani ada yang
kuat juga ya mungkin dia. Seneng banget tuh kan. Belum aduh. Enggak, maksudnya seneng banget dong ditolongin, kalau nggak ditolongin kan sedih. Iya dong, kan udah ditolongin seneng. Gitu. Udah kayaknya mending pindah ke Uni aja ya. Kau Uni, versinya Kau Uni mana yang lebih punya kesan? Mungkin tetap sama di Alatif, karena di Alatif tuh kita selalu ketemu sama teman-teman baru. Apalagi kadang kan saya juga ngebantu ngepeser kalau misalnya kita aja lagi nggak Ya ada apa? ngepeser. Oke. Jadi kalau misalnya ketemu teman-teman baru terus kayak mengayomi mereka tuh ada perasaan alhamdulillahnya, nggak cuma jaga kesehatan doang nih, tapi silaturahmi juga semakin terjadi. Oke, Nida, versinya Nida mana yang lebih punya kesan? Kalau saya pribadi yang pertama karena memang event yang pertama kali saya ikuti, event lari pertama yang saya ikuti bersama ibu saya. Nah, Ini yang keren, bukan? Bukan. Oh, bukan. Salah terus saya nebaknya dari tadi. Oke, siap. Enggak, oh iya ya nggak hafal ya, nggak hafal. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan aja kali ya. Oke, yang pertama pertanyaannya, Min, saya mau bukan Suhaimin ya. Min, boleh nggak saya tanya, katanya kalau mau gabung gimana caranya? Nunggu oprek dulu, open recruitment dulu, atau di momen apa saya bisa masuk? Siapa yang bisa jawab? So, Uni aja deh, silakan Uni. Gimana caranya bisa masuk? Mungkin pertama, ini yang penanya ini mau masuk sebagai peserta aja atau menjadi tim? Karena kebetulan Kalau peserta itu tinggal regis aja, karena setiap minggu kan kita ada ya, tinggal ada regis eventnya aja. ya. Kalau jadi tim, Kalau jadi tim disiksa dulu. Oh enggak kirain kan mau ospek dulu. Kita sekarang juga lagi oprek ya, kemarin itu juga sama, tinggal regis aja. Jadi caranya mungkin boleh di follow dulu Masjid Runners-nya biar nggak kelewatan informasinya. Oke, baik. Dari Jui, kalau misalkan diambil dari sisi runnersnya, tentu harus ada gear yang dimiliki. Apa aja persiapannya? Harus punya sepatu yang mahal kah? Katanya kaos yang menyerap keringat kah atau apa? So, Muksin silakan, Kang Muksin. Kang Muklis, Kang Muklis silakan. Bismillah ya, untuk gear lari ya Standar aja ya. Standar, menggunakan pakaian yang nyaman ya, pakaian olahraga tentunya yang bisa menyerap keringat. Yang polos atau yang partai? Yang polos aja kali ya, yang polos ya. Kalau nggak ada ini, kalau butuh sponsor ya terpaksa pakai partai. Belum bisa. Tapi kalau untuk sepatu gitu-gitu mah yang standar aja dulu lah ya. Sepatu ya emang sepatu olahraga Khusus running ya. atau running itu lebih bagus karena sudah disesuaikan dengan form kaki untuk berlari. Oke, siap. Saya dari Kang Misil di Kopo. Kang Didit, punten ngatur sekian banyak member susah atau enggak? Apa suka dukanya? Singkat saja Kang. Waktunya udah hampir ini kayaknya. Dari yang sebagian diam aja, sebagian cicir hilan wae, gimana nih Kang? Pengalamannya nih Kang? Ya ini seru ya, karena beberapa ini kan ada yang generasi saya, ada yang generasi Gen Z gitu ya. Gen Jadi alpha saya nih kayaknya nih kalau ini. Jadi dapat pengalaman baru juga bergaul dengan teman belakang aneka latar belakang. Ya kalau dibilang ada tantangannya, ada tantangan, tapi seru lah gitu. Ya kalau mau ngerasain ya ayo gabung dengan kami di situ. Nah, silakan coba jadi ketua ya. Leneng gitu ya. Saya pengen tahu kegiatan lain selain running dan selain beribadah. Ada kegiatan lain nggak? Ngaliwat gitu atau kegiatan sosial kan ada aja kan? Kayak kemarin kan bulan Ramadan kan gitu. Ada nggak kegiatan lain? Kalau yang lain sampai saat ini ya kayak misalnya waktu yang sosial itu, waktu event pertama itu kita ada donasi ke Palestina. Terus untuk yang Dikirim langsung ke perwakilan gitu? ada lewat lembaga. Lembaga. Kirain ada perwakilan ke sana gitu. Pengennya mah larinya. Gitu lari di Singapura istirahat dulu gitu, Bangkok istirahat dulu gitu, siapa tahu kan ya. Gitu. Oke. Kedepannya mungkin ada juga kita mensponsori bukan sponsor ya, media partner beberapa kajian juga ya dari Circle dan Oke. Dan harapannya deh, udah lewat seperti itu nggak apa-apa. Karena ini harapannya diwakili aja Kang Gede. Harapannya mudah-mudahan Masjid Runners ini bisa menginspirasi juga buat yang lain. Jadi kalau misalnya mau adakan lari antar masjid, ayo adain aja, kita support insya Allah. Jadi pakai brand Masjid Runners nggak apa-apa, tinggal kita koordinasi aja. Lalu mudah-mudahan bisa menyebar juga di selain di Bandung, di berbagai kota lain di Indonesia juga gitu ya. Dan secara kuantitasnya, secara kualitasnya kita juga berharap larinya yang sudah jalan di Masjid Runners ini bisa lebih berkualitas juga. Gitu. Ini kita larinya yang kompetitif atau yang
mulai besok di hari Sabtu besok ini kita mulai mengadakan program baru yang ada coachingnya. Jadi kalau kita ada coaching apa ini tetap menjadi coaching pelatihan. coaching. Oke. Kita ada satu tim ya, kalau ini bisa lihat namanya Nizar, Ustaz Nizar. Beliau satu influencer juga, lari sambil dakwah. Jadi kebayang sambil lari PS-nya PS bukan PS. Pakai sorban gitu dan lain-lain. Enggak. Oh enggak. Oh tapi stylingnya looknya ini look lari tetap. Look lari. Jadi sambil lari Dia pakai simmer gitu. Enggak ya? Enggak. Dia di sambil lari kencang di PS5 gitu. Dia kan juara 3 di kemarin di PS3. Waduh. Jadi sambil PS5 sambil dakwah kayak misalnya kemarin misalnya keutamaan 10 hari Ramadan dia sambil ngomong. Nah, dia besok akan melakukan coaching juga. Besok acaranya di Masjid Salman. Jadi kita untuk meningkatkan kualitas performance larinya. Di sarapan paginya apa ya? Bisa buat gitu. Tausiah. Oke baik. Pendengar itu dia perbincangan saya bersama dengan Mas Rana. Boleh tepuk tangan dulu. Ada satu dikit nih. Apa? Buat Kang Rana. Boleh. Apa nih? Wis, ini dia. Buat Baik. Dan ini jadi kayak pick me banget ya. Oke. Baik. Jadi Wah, ada delegasi Masjid Runners dari kami persembahan buat spesial buat RRI Pro 2 dari buat Kang Rana. Pro 1 dong. Pro 1. Udah ke distrik banget kayaknya. Udah ini soalnya pengumuman kemarin. Oke, baik. Oke, jadi jersey ini juga ada. Ini mengharuskan saya lari nggak sih? Hah? Iya, besok gabung yang ditunggu ya jam 6 Oke. ya. Oh iya besok ya, Sabtu ya. Ada filosofinya juga di sini ada warna-warna bendera Palestina sama Masjid Al-Aqsa. Yang mudah-mudahan di sini ada slogannya juga. Di sini small step to masjid and closer to victory. Masya Allah. Kita sedikit langkah kita ke masjid itu kita bisa menuju ke kemenangan. Karena di Palestina itu orang Israel atau Zionis itu mereka nggak takut melakukan apa saja terhadap orang Palestina. Mau mereka ngebom, mereka melakukan genocide, mereka nggak takut gitu. Karena kenapa? Karena masih sekarang masih sepi. Lihat aja sholat subuhnya kosong. Tapi kalau sekarang sholat subuhnya sudah seramai sholat Jumat, maka itu kita akan semakin mendekat ke kemenangan. Masya Allah, terima kasih banyak Kang Didit. Untuk ditranslate dulu tadi tulisannya, kalau nggak ditranslate nangis saya. Gimana bacanya tengah arti ya. Terima kasih banyak sekali lagi. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Runners. Masjid Runners luar biasa. Terima kasih Kang Didit, Atur Nuhun, Kang Musfa, Kang Teddy, Kang Muklis, Uni dan juga Nida ya. Uni ditunggu sama Uda ya. Nah, oke. Terima kasih banyak pendengar. Untuk Anda yang pengen lebih tahu tentang Masjid Runners ini, di dalamnya boleh jomblo atau enggak silahkan. Boleh gabung dari peserta aja boleh, mau jadi tim juga boleh, banyak tahapan. Nanti juga bisa dilihat aktivitasnya di Instagramnya ya, @masjid.runners ya. Titik kumpulnya biasanya di mana kalau lagi ngumpul? Alatif paling sering di sana. Pantengin IG aja. Sedikit mau ngucapin terima kasih boleh ya buat Masjid Al-Latif, Pak Bejo, Pak Iman, Kang Hidai yang udah selama ini support kami acara di Masjid Al-Latif, dan juga buat produk-produk yang selama ini udah support kita dari awal juga ya. Makasih Hai Jacket, Daino, Lukaf gitu ya, selama ini mensupport kegiatan kita. Oke, siap. Pak Bejo, terima kasih banyak. Nanti besok saya main ke rumah Pak Bejo ya. Cepat Pak Bejo deh saha. Oke, terima kasih banyak pendengar. Setelah ini Anda akan menyimak Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu dengan sajian lagu-lagu mancanegara terbaru. Rana temani ruang dengar Anda hingga tengah malam.